Sidang perkara nomor 42 garing PDT garing 2026 garing PNPKO dinyatakan terbuka. Agenda hari ini adalah pembacaan duplik oleh tergugat. Apakah kuasa hukum tergugat sudah siap dengan dupliknya? Siap, Yang Mulia. Baik, kepada kuasa hukum tergugat, apakah duplik ini dibacakan atau telah dianggap dibacakan? Dibacakan, Yang Mulia. Kepada kuasa hukum tergugat, mau dibacakan? Terima kasih, Yang Mulia. Kami akan membacakan duplik atas replik dari penggugat. Sebelumnya izin saya akan memberikan salinannya, Yang Mulia. Baik, silakan. Terhadap eksepsi bahwa dalil penggugat mengenai legal standing adalah tidak berdasar atau prematur dan menyesatkan karena tidak terdapat hubungan hukum langsung antara penggugat dan tergugat, bahwa berdasarkan asas hukum perdata setiap tuntutan harus berdasarkan pada kepentingan hukum yang nyata dan hubungan hukum yang jelas yang dalam perkara akwa tidak dimiliki oleh penggugat, bahwa dalam doktrin dan praktik peradilan unsur hubungan kausal merupakan syarat mutlak yang harus dibuktikan secara ketat yang dalam perkara ini tidak pernah dibuktikan oleh penggugat, bahwa tanggung jawab hukum tidak dapat dibebankan secara tanpa batas kepada pihak yang tidak memiliki hubungan kontraktual langsung, bahwa berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata, uang prestasi hanya dapat terjadi apabila terdapat perjanjian yang sah, sedangkan dalam perkara ini tidak terdapat perjanjian antara penggugat dan tergugat, bahwa terkait PMH sebagaimana pasal 1365 KUH Perdata, penggugat tidak dapat membuktikan adanya unsur kesalahan dan hubungan kausal yang jelas karena tidak ada unsur kesenjangan dan kelalaian dari penggugat, bahwa tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil penggugat pada angka 8, 9, dan 10 dalam replik yang menyatakan bahwa status sebagai pembeli tangan kedua tidak menghapus tanggung jawab tergugat, bahwa dalil penggugat yang menyatakan adanya cacat tersembunyi adalah tidak berdasar karena tidak ada bukti yang sah bahwa cacat tersebut telah ada sejak awal pembangunan. Tidak adanya bukti bahwa tergugat dengan sengaja menyembunyikan cacat tersebut. Kondisi objek dapat pula disebabkan oleh faktor lain karena bisa terjadi akibat renovasi yang dilakukan oleh penggugat maupun kondisi alam, bukan semata-mata atas kelalaian dari tergugat, bahwa penggugat secara sadar membeli rumah tersebut dari pihak pertama dalam keadaan sudah retak atau cacat dari pihak pertama setelah kurang lebih 2 tahun dihuni oleh pihak pertama, dan hal tersebut bukan kesalahan dari penggugat melainkan kelalaian dari penggugat, bahwa penggugat dengan tegas menolak dalil penggugat pada angka 11, 12, dan 13 dalam replik yang menyatakan bahwa daluarsa gugatan adalah 30 tahun sebagaimana pasal 1967 KUH Perdata, bahwa dalil tersebut merupakan penafsiran keliru dan tidak tepat penerapannya karena tidak semua perkara perdata secara otomatis tunduk pada ketentuan daluarsa umur 30 tahun, bahwa tergugat dengan tegas menolak dalil penggugat yang dasar pada tuntutan pada pasal 1967 KUH Perdata secara serampangan dan tanpa pertimbangan sifat serta karakteristik peristiwa hukum dalam perkara aktual, bahwa tergugat dengan tegas menolak dalil penggugat pada angka 14, 15, 16, dan 17 dalam replik yang menyatakan bahwa tergugat telah melanggar kewajiban
sebagai pelaku usaha. Tergugat telah melaksanakan kewajibannya secara patut pada saat pembangunan dan penyerahan objek kepada pembeli yang pertama, sesuai dengan standar yang berlaku pada saat itu, bahwa dalil penggugat yang menyatakan adanya pelanggaran terhadap pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah tidak berdasar, karena tidak terbukti adanya peredaran barang yang tidak memenuhi standar pada saat transaksi awal. Bahwa tergugat dengan tegas menolak dalil penggugat pada angka 18, 19, dan 20 dalam replik yang menyatakan bahwa peristiwa longsor sepenuhnya merupakan akibat kelalaian tergugat. Bahwa dalil tersebut adalah tidak berdasar, spekulatif, dan tidak didukung oleh bukti yang sah dan meyakinkan, melainkan hanya merupakan asumsi sepihak penggugat. Bahwa oleh karena itu, dalil penggugat mengenai tanggung jawab tergugat adalah tidak beralasan hukum dan patut ditolak seluruhnya. Bahwa seluruh dalil replik penggugat tidak berdasar hukum dan patut untuk ditolak. Demikian yang mulia atas replik dari tergugat. Terima kasih. Baik, kepada kuasa hukum tergugat mengerti yang mulia. Baik, setelah mendengar replik dan bukti, majelis hakim akan berunding terlebih dahulu sebelum memutuskan putusan selah. Sidang diskors selama 3 jam. Setelah majelis hakim berunding, kami berpendapat memutuskan putusan selah akan disampaikan dengan putusan akhir. Karena eksepsi dari kuasa hukum tergugat sudah termasuk pokok perkara yang perlu dibuktikan. Maka sidang kita selanjutnya adalah pembuktian kepada para pihak. Bagaimana kuasa hukum tergugat, apakah sudah siap? Belum yang mulia, butuh waktu 7 hari untuk membuktikan. Baik, kepada panitia pada tanggal berapa? Hari Selasa tanggal 15 ya. Untuk para kuasa hukum tergugat, apakah bisa menyiapkan alat bukti dan saksi pada tanggal yang sama? Bisa yang mulia. Baik, oleh karena itu sidang hari ini dicukupkan dan akan dilanjutkan pada tanggal 12 Juni 2026 dengan agenda pembuktian para pihak. Maka sidang ditutup.